Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersua kembali, bersilaturahim, berkumpul bersama di dalam majelis yang insya Allah muliakan ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajibannya, yakni thalabul ilmi, untuk memperkuat kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita bersama. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada jihad atau kajian ahad di pagi hari ini, alhamdulillah kita akan belajar kembali insyaallah bersama Ustadz Tiar Anwar Bahtiar, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di sini di hadapan kita semua. Insyaallah kita akan mempelajari terkait sejarah kemerdekaan Republik ini dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan dapat menjadi wawasan dan khazanah keilmuan bagi kita untuk memahami hal tersebut dan menjadi bakal kita di kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu sebelum kajian ini dimulai, kami himbau kepada jamaah yang masih berada di area parkir atau di atas, harap bersegera menuju ke tempat yang telah disediakan di halaman SMPIT dan halaman Aula Abu Bakar As-Siddiq, karena kajian sebentar lagi akan kita mulai. Dan untuk kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para hadirin, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini alhamdulillah cerah dan tidak hujan ya, segar. Kita bisa hadir di majelis ilmu yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah berhubung ini mungkin karena mau 17 Agustus ya, ngebahasnya bab kemerdekaan gitu. Hitung-hitung pengajian pra kemerdekaan we. Ya baik, memang di Indonesia ini setiap bulan Agustus sejak tahun 45, bulan ini menjadi bulan istimewa, bulan yang selalu diingat bahwa Indonesia ini pernah mengalami satu fase yang menyebabkan masyarakat menjadi tertinggal, masyarakat jadi miskin, termiskinkan secara sengaja oleh satu sistem yang namanya kolonialisme atau penjajahan. Nah, jadi ada beberapa hal ini yang perlu saya jelaskan ya, supaya nanti kita bisa membedakan antara penjajahan dengan futuhat al-islamiyah atau penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh bangsa atau oleh umat Islam. Sebab ada kesan bahwa yang dimaksud dengan penjajahan itu sama dengan penguasaan oleh bangsa asing. Jadi kesannya itu seperti itu. Jadi kita ini jadi terjebak dengan satu istilah anti asing.
Jadi anti orang yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa dengan kita. Itu keliru, Pak. Kenapa keliru? Karena dengan jelas Al-Quran mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu sudah menciptakan manusia laki-laki perempuan. Sukunya beda-beda, bahasanya beda-beda, rasnya beda-beda. Tapi itu bukan sebagai penentu kebenaran dan kebaikan. Jadi yang namanya baik itu bukan karena dia pribumi atau orang asing. Gak ada itu ukuran kebaikan seperti itu. Pokoknya mah asal pribumi pasti HD. Gak begitu. Sampai-sampai ya di kita ini berlebihan. Rek milih kepala desa wae kudu urang dinya asli. Padahal lamun urang dinya eusina maling kabeh kan gitu ya. Piraku rek dijieun pamimpin. Nah, itu kan keliru sekali itu. Yang namanya benar dan salah itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Benar salah tidak ditentukan oleh suku bangsa, bahasanya. Itu sama sekali tidak ditentukan oleh itu. Tapi kebenaran itu Allah menetapkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya nanti kita memaknai kemerdekaan itu dengan benar. Jadi nu disebut merdeka teh lain bebas di bangsa asing, itu salah itu. Kalau seandainya yang disebut dengan penjajahan itu ada orang asing yang datang ke satu daerah tertentu, maka berarti sejarah Islam adalah sejarah penjajahan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah dan para sahabat datang dari Mekah. Kemudian hijrah kemana? Madinah. Orang Mekah menguasai Madinah. Kalau definisi penjajahan itu orang asing menguasai satu wilayah tertentu, maka Rasul menjajah Madinah. Dari Madinah dikembangkan kekuasaan Islam kemana? Ke Syria. Syria itu bukan Arab. Dia ini bangsa Suryani. Nah, dia keturunannya Nabi kalau Nabi Ibrahim dari Babil ya, dari dari Babylon. Nah, orang Syria itu satu ini sendiri ya, satu suku sendiri. Bahasanya juga beda, bukan bahasa Arab tapi bahasa Suryani. Datang orang Arab menaklukkan Syria sampai Syria bahasanya gitu ya, karena dikuasai oleh orang Arab, banyak orang Arab di sana, bahasanya pun berubah dari bahasa Suryani menjadi bahasa Arab. Nah, bagaimana prosesnya tentu panjang. Tadinya orang Syria tidak berbahasa Arab, sekarang kalau kita ketemu orang Syria pasti berbahasa Arab. Sampai kita sulit membedakan mana orang Syria yang bukan Arab, mana orang Arab asli. Karena kalau Arab asli itu yang disebut dengan Arab itu aslul Arab al-Yaman. Jadi aslinya orang Arab itu dari Yaman. Dia kemudian menyebar ke Hijaz, ke Najd, ke Irak gitu ya. Dan kemudian ketika penaklukan sampai ke Syria, orang Syria berbahasa Arab dan akhirnya jadi bahasa Arab, jadi orang Arab. Dari Syria kemana lagi coba? Ke Mesir. Mesir itu bukan orang Arab, tapi orang Kipti, Koptik ya. Egypt bahasa Inggrisnya. Nah, jadi orang Kopti, Kipti ini bukan orang Arab, bahasanya juga bahasa Mesir, bahasa Kipti. Ketika orang Arab datang ditaklukkan oleh Amr bin As, maka orang Mesir berubah menjadi orang Arab. Sampai sekarang mereka disebutnya ya Arab Mesir saja kan gitu ya. Jadi susah membedakan mana orang Mesir, mana orang Yaman, mana orang Syria begitu ya. Gitu. Jadi sekarang sudah Arab lagi kan, kita berbahasa Arab. Nanti geser lagi ke Sudan. Wah, itu jelas sekali kalau dengan Sudan mah bedanya orang Arab dengan orang Sudan itu gampang sekali membedakannya. Ketemu orang Arab lumayan aya keneh bodas-bodasna gitu. Papanggih jeung orang Sudan full harideung kabeh kan. Kenapa? Karena di Afrika itu negroid ininya secara secara suku ras. Itu karena dia Afrika, tapi karena sudah ditaklukkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah. Rasulullah itu kan ketika di Mekah tahun ke-5 dari kenabian sudah mengirimkan utusan pergi ke Habsyah.
Nah, orang Sudan itu dulu nama wilayahnya Habsyah atau Abesina. Nah, Abesina itu nanti bagi dua, ada Ethiopia, ada Sudan nanti ya, zaman sekarang ini. Tapi orang selalu nyebutnya Habsyah itu adalah Ethiopia, padahal sebenarnya bukan cuma Ethiopia, itu plus Sudan. Karena dulu wilayah Abesina itu luas sekali. Jadi wilayah ini setelah zaman modern, dia menjadi dua negara. Nah, satu negara Ethiopia, satu lagi Sudan. Karakternya sama, setengahnya Kristen, setengahnya Islam. Di Sudan juga begitu, sampai pecah Sudan ya. Sudan Utara dan Sudan Selatan. Nah, Sudan Selatan itu nanti menjadi negara yang mayoritas Kristen, yang utara Muslim. Nah, jadi ini orang Habsyah ini sudah didatangi oleh Rasulullah para sahabat sejak di awal-awal periode Mekah. Yang pertama kali datang ke sana adalah utusan Rasul Ja'far bin Abdul Muthalib. Setelah itu nanti Utsman bin Affan datang ke sana. Ya. Dan tidak pernah diusir. Dan itu sebagian masih ada yang tinggal di sana. Makanya Islam juga menyebar cukup baik di wilayah ini. Sampai nanti karena orang Habsyah ketemu dengan orang-orang Arab, mereka merasa dan kemudian masuk Islam merasa bahwa mereka harus berbahasa Arab. Akhirnya berbahasa Arab. Sekarang kalau ke Sudan ya bahasa Arab. Bahkan bahasa Arabnya orang Sudan lebih bagus daripada bahasanya Arabnya orang Saudi. Orang Saudi itu kalau cari guru bahasa Arab, itu jarang mau orang Saudi lagi. Tapi dia cari orang Sudan. Gitu, karena bahasa Arabnya bagus. Gitu. Nah itu sampai begitu ya, orang Sudan itu sudah mengidentifikasi diri sebagai orang Arab. Datang ke Aljazair, Tunisia, Maroko, itu udah berbahasa Arab semua. Gitu, Libya, itu berbahasa Arab juga. Nah jadi kita bisa lihat itu ya, bahwa orang asing datang ke satu tempat dan bahkan mengubah kebudayaannya. Dari yang tadinya tidak berbahasa Arab menjadi berbahasa Arab karena pengaruh Islamisasi tadi itu. Apakah itu disebut sebagai penjajahan? Nah, tentu kita sebagai umat Islam tidak setuju. Gitu, itu bukan penjajahan. Gitu. Jadi penjajahan itu bukan datangnya orang asing ke sini. Sama juga seperti ke Indonesia. Apakah di Indonesia sejak dulu tidak ada orang asing yang datang ke sini? Kalau pertanyaannya tidak, itu salah. Ke Indonesia ini kedatangan orang asing itu sudah biasa. Sangat biasa. Di zaman baheula nungaran orang asing datang ke Indonesia itu biasa saja. Indonesia ini melting pot ya, tempat bercampurnya berbagai macam suku ras itu datang ke Indonesia banyak sekali. Bahkan konon katanya ya orang Indonesia ge lain asli ti dia gitu. Itu macam-macam teorinya itu ya. Suku rasnya Indonesia sekarang ini itu kalau di ini kalau diurut ininya dari secara genealogi ini dari mana asalnya orang Indonesia, ini ada beberapa teori, tapi teorinya semuanya menunjukkan bahwa orang Indonesia itu lain lahir di Tasik mimitina kan gitu. Nah, itu orang Indonesia itu ada teori namanya teori Formosa. Jadi katanya orang-orang Indonesia ini aslinya dari Pulau Formosa. Formosa dari mana? Di Taiwan. Berarti orang teh masih kene duduluran tanya jeung orang Taiwan teh. Orang Cina. Ada juga yang menyebut dia bukan dari Formosa tapi dari Pulau Yunan. Yunan itu di Cina Selatan. Makanya banyak orang Cina ke sini. Gitu, itu dari Cina Selatan. Nah, teori-teori tentang kedatangan orang Indonesia pertama kali itu semua menunjukkan bahwa ini datang dari tempat yang lain. Tah, mimitina oke datang ke Indonesia, telan orang Indonesia. Karena mungkin di sini dulu nggak ada apa-apa. Kemudian datang lagi banyak sekali orang-orang asing lain, misalnya orang India. Orang India sejak dulu datang ke Indonesia itu bukan cuma lewat saja, bahkan mendirikan kerajaan, menyebarkan kebudayaan dan agama. Contoh misalnya, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, zaman Hindu dan zaman Buddha, itu rata-rata ada hubungannya si keluarga rajanya ini dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India. Nah, misalnya ya, ada Raja Tarumanagara. Tarumanagara itu di sana di dekat Sungai Citarum, maka disebut Tarum, ya, Tarumanagara. Nah, kemudian ada Citarum itu lamun nama daerah Karawang ya, Karawang Bekasi terus sampai ke Jawa bagian barat terus sampai ke ujung Kulon itu daerah kawasan Tarumanagara. Nah, nanti Raja Tarumanagara itu di prasasti yang ditemukan ya, namanya itu ada Mahawarman.
Mahawarman itu bahasa apa? Gitu. Jadi Mahawarman itu bukan bahasa kita, ada orang Sunda tahu wow jeung Mahawarman. Ternyata dia Mahawarman ini bahasa India, Sanskrit. Dan prasastinya pun ditulis dalam bahasa Sanskrit. Dan bahkan ada yang menduga bahwa Mahawarman ini raja bukan asli dari situ tapi turunan India. Gitu. Jadi dia turunan India datang ke sini. Nah, belum lagi nanti orang-orang India ini dia menyebarkan agama. Agama yang menyebar di Indonesia itu diantaranya adalah agama Hindu. Hindu itu dulu mah ditulisnya bukan Hindu tapi Hindi. Nah, Hindi itu agama dari India ya. Nah, dari India itu. Jadi agama Hindu. Agama Hindu itu agama adat, ya, agama kebudayaannya orang India datang ke Indonesia, nyebar. Sesana ya keneh masih ada candi, ada bahkan di Bali itu masih tersisa ya agama agama Hindu itu. Nah, ini menandakan bahwa oh ternyata orang asing itu dari dulu sudah ada. Setelah orang Hindu datang, kemudian orang India datang, yang datang ke Indonesia itu juga ada orang-orang Arab. Nah, orang Arab ini banyak yang setelah mereka masuk Islam membawa dan menyebarkan agama Islam sejak abad ke-7. Itu datang dari dan bukan cuma menyebarkan agama, orang-orang Arab juga banyak yang menikah dengan keluarga kerajaan dan bahkan menjadi raja. Di Indonesia ini yang modern saja dari tahun 1600-an, 1700-an, abad 17, abad 18 sampai sekarang masih ada kerajaan-kerajaan di Indonesia yang rajanya masih asli turunan Arab. Contoh nih, di Pontianak itu ada kerajaan Pontianak, itu kerajaan lama. Nah, dulu ada rajanya yang terkenal, pernah menjadi pejabat menteri ya, menteri luar negeri, menteri dalam negeri ya di Indonesia zamannya Soekarno. Nah, itu namanya Sultan Hamid Al-Qadri. Sebenarnya Al-Qadri itu ya. Hamid Al-Qadri. Nah, Hamid Al-Qadri ini dia dari namanya saja sudah Al-Qadri itu. Al-Qadri itu turunan Yaman. Tapi dia jadi raja di Pontianak. Sok berbayangkannya Pontianak itu bukan di Arab. Jauh bisa tuh ya. Dia dari Pontianak tiba-tiba ada raja yang marganya Al-Qadri. Kemudian ini siga gubernur Jakarta kan gitu ya. Nah, Jakarta itu kan Baswedan itu ya. Baswedan itu orang turunan Yaman itu. Senes turunan Raja Polah. Ini dia turunan Yaman itu kan Baswedan, Al-Qadri kan gitu. Jadi raja itu di Indonesia. Berarti zaman dulu ada orang-orang asing yang menjadi raja di Indonesia. Coba Brunei. Brunei itu dari Borneo ya. Borneo itu Pulau Kalimantan. Nah, ada kerajaan kecil yang dia mengklaim sebagai kerajaan Kalimantan. Borneo. Nah, sekarang namanya jadi Brunei Darussalam. Nah, Darussalam ini ininya apa namanya? Gelarnya lah ya, nama istilah untuk kotanya. Nah, itu nama kerajaannya Kerajaan Borneo atau Kerajaan Brunei. Brunei. Al-Burnu dalam bahasa Arabnya. Nah, ini kerajaan Brunei ini rajanya dari mulai berdiri sampai sekarang masih belum ganti. Rajanya namanya Raja Hasanul Bulkiah. Itu Al-Bulkiah. Bulkiah itu apa itu? Itu nama marga dari Yaman. Jadi itu Raja Brunei, ayana di Kalimantan, tapi rajana turunan Yaman. Coba makanya lihat coba tuh, siga Dayak, siga Arab itu. Hasanah Bulkiah itu. Nanti coba lihat di YouTube ya, Raja Hasanah Bolkiah kan itu. Nah, itu coba lihat ini, seperti orang mana dia? Gitu. Kalau dia seperti orang Dayak berarti lain orang Arab. Tapi coba lihat ada keluarga kerajaan Brunei itu semuanya mukanya Arab. Dari anak-anaknya, putri-putrinya gitu ya, istrinya mukanya Arab semua. Oh, berarti ini orang Arab. Dia berkuasa di mana itu? Kalimantan. Nah, belum lagi nanti yang di Jawa. Itu yang namanya turunan kerajaan Cirebon. Kalau kita lihat mukanya, itu mukanya orang-orang Arab. Kenapa? Karena leluhurnya itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu adalah Raja Sayyid Abdullah. Anaknya Raja Sayyid Abdullah. Orang Mesir, tapi Mesirnya bukan Kipti ya, tapi Mesir Arab dia. Mesir Arab, ibunya anak dari Raja Sunda. Ada anak Raja Sunda itu, namanya Nyai Subang Larang gitu ya. Nikah dengan Said Abdullah itu lahir Syarif Hidayatullah. Arab dia.
Makanya kalau lihat turunan raja-raja Cirebon, itu mukanya mancung tesiga orang. Mana itanya tesiga orang deket Cirebon tenon Indramayu gitu. Beda itu dengan orang Indramayu tuh. Itu dia mukanya Arab. Oh, kalau begitu memang ini apa namanya darah Arabnya masih sangat kuat dan itu memang kadang-kadang dijaga tradisinya itu ya. Banyak menikahi juga perempuan-perempuan dari kalangan apa namanya turunan-turunan Arab itu. Nah, itu contoh ya bagaimana orang asing ada di Indonesia. Jadi aneh tiba lagi orang asing tuh biasa saja datang ke Indonesia ini. Tapi kenapa yang menjadi yang menjadi masalah kemudian adalah Belanda. Apakah karena Belandanya atau karena apanya? Kita nggak pernah dengar tuh misalnya wah India menjajah Indonesia nggak ada. Atau misalnya Arab menjajah Indonesia nggak ada. Tapi kalau Belanda menjajah Indonesia itu yang kita dengar. Dan kan yang disebut dengan kemerdekaan itu kemerdekaan dari apa tuh? Kemerdekaan dari Arab, kemerdekaan dari India, kemerdekaan dari orang Cina atau mana? Kan bukan. Yang disebut dengan kemerdekaan itu adalah lepas dari penjajahan Belanda. Itu yang disebut dengan kemerdekaan yang kita rayakan setiap bulan Agustus itu. Nah, pertanyaannya kunaon sih itu si Belanda itu kok sampai segitunya kan gitu ya. Dianggap sebagai masalah besar di dalam sejarah Indonesia. Nah, persoalannya itu sebenarnya bukan asing atau tidak asing. Persoalannya adalah karena perilaku. Nah, yang kan ngabedakan antara Islam dengan yang lain. Perilakunya, orang Belanda itu ketika datang ke Indonesia, apa yang dia kerjakan? Orang Arab, orang Islam apalagi ya, ketika datang di satu tempat, apa yang dikerjakan? Itu beda. Nah, jadi nanti amalnya itulah yang menentukan dia menjadi menjajah atau tidak menjajah. Orang Belanda datang ke Indonesia yang dikerjakan apa dia? Dia berusaha untuk, ini misinya ya, itu ada 3G namanya. Satu gold, yang kedua glory, yang ketiga gospel. Nah 3G atau 3G. Apa misi dari Belanda ini datang ke Indonesia? G yang pertama itu misinya adalah gold. Itu simbol untuk kekayaan. Jadi misinya orang Belanda ke sini adalah bagaimana caranya mengambil kekayaan dari Indonesia bukan untuk orang Indonesia dibawa ke lemurna. Nah, itu kan sarojeng maling itu. Dia datang ke sini itu bukan semata-mata datang ikut membantu masalah yang ada di Indonesia, mengembangkan peradaban Indonesia, nggak ada ceritanya begitu. Nah, itulah perbedaan dengan orang Islam. Ketika orang Islam datang kemana-mana, mereka tidak pernah berpikir untuk membawa kekayaan di satu tempat untuk dibawa ke kampungnya. Coba kita lihat misalnya Umar bin Khattab, dia menaklukkan Syria, dikirimkanlah yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia diangkat sebagai gubernur dan bahkan nanti setelah 20 tahun jadi gubernur, beliau jadi khalifah selama 20 tahun yang pusatnya di Damaskus, di Syria, di Syam. Nah, ada tidak sejarahnya Muawiyah diminta untuk mengambil kekayaan pindahkan ke Madinah atau dibawa ke Mekah? Gak ada ceritanya. Muawiyah itu dikirim sebagai pemimpin ke Syria. Tugasnya adalah memimpin masyarakat Syria supaya dia atau supaya masyarakat Syria ini mereka berubah menjadi seperti apa yang dicita-citakan di dalam kekuasaan Islam. Nah kan kalau kekuasaan Islam itu tujuannya satu adalah menegakkan agama. Supaya Islam ini menjadi solusi, menjadi sesuatu yang paling utama di dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Sehingga syariat harus ditegakkan. Nah makanya misi dari kedatangan Muawiyah itu yang pertama adalah menegakkan Islam. Hirasatuddin, menegakkan agama supaya dia menjadi bagian yang inherent di dalam kehidupan masyarakat. Itu sudah dijalankan. Yang kedua, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Syria, itu ya, baik itu masalah ekonomi, masalah kemasyarakatan, masalah hukum dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan mereka sendiri. Jadi kalau kemudian Muawiyah datang ke sana,
Itu bukan untuk mengambil kekayaan kemudian dibawa ke Madinah, nggak ada ceritanya. Muawiyah itu walaupun diambil pajak misalnya, dikembalikan lagi kepada orang Syria. Dia bangunlah Syria itu. Sampai selama 20 tahun Muawiyah jadi gubernur, orang Syria tidak ada satupun yang membenci Muawiyah. Mereka rata-rata bertambah kecintaannya karena Muawiyah benar-benar datang memberikan solusi. Jadi orang Syria itu menjadi lebih kaya, lebih sejahtera, masalah-masalah mereka lebih bisa diatasi setelah datangnya pemimpin Islam. Maka ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, orang Syria ini pemimpin-pemimpinnya sepakat, ya sudah, ganti Ali bin Abi Thalib itu Muawiyah saja sebagai khalifah. Nah, kan orang Syria semua setuju itu, orang Syam setuju bahwa yang menjadi khalifah selanjutnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan menggantikan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya kan berjalan selama 20 tahun juga tidak banyak masalah. Karena memang Muawiyah memimpin untuk semua. Jadi bukan untuk dibawa ke mencari kekayaan, dibawa ke kampungnya. Begitu juga ketika Umar mengirimkan Amr bin As ke Mesir. Kemudian mengirimkan sahabat-sahabat yang lain ke berbagai kawasan. Itu tidak ada misi dari Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah Islam untuk mengeruk kekayaan di satu tempat dibawa ke Madinah. Tapi ke Madinah nah hebat, tempat yang bersangkutan jadi miskin. Gak ada cerita begitu. Tapi di Indonesia ketika Belanda datang, kejadian seperti itu nyata ada di depan mata. Jadi Belanda itu memang sengaja saja. Dia menarik pajak yang besar, pajaknya dikembalikan sedikit saja, sisanya diberikan ke kerajaan di Nederland. Ada bisnisnya bahkan ini dimonopoli oleh negara. Dimonopoli oleh negara, tidak boleh ada yang intervensi dan sebagainya. Keuntungan sebagian besar dibawa ke Belanda. Sampai di Belanda itu ketika dia menjajah Indonesia, Nutadina Tebugana naon, wah dia bikin macam-macam. Kan Belanda itu terkenal dengan damnya. Dam ya, ai dam teh naon? Kan bahasa Belanda juga tuh. Bendungan. Dam itu bendungan gitu. Kenapa disebut bendungan ya? Bahkan itu negara bendungan karena Belanda itu disebutnya Nederland. Nederland itu negara tanah rendah. Dia berada 700 meter di bawah permukaan laut itu. Jadi lamun laut Bahe itu sanagara ketutup tuh. Nah makanya satu-satunya cara untuk menyelamatkan wilayah terutama pinggiran pantai di Belanda itu adalah dengan membangun bendungan-bendungan. Makanya negara-negara di Belanda itu belakangnya banyak dam-damnya itu ya. Ada Amsterdam, Rotterdam, dan sebagainya itu. Yang ada dam-damnya itu mesti damnya banyak tuh. Dan di Belanda terkenal tuh kalau datang ke sana damnya besar-besar. Karena memang untuk menahan air supaya tidak masuk ke kota itu. Itu dari mana mereka bisa membangun bangunan yang hebat-hebat begitu? Padahal sebelumnya orang Belanda itu termasuk atau kerajaan Belanda itu termasuk kerajaan miskin itu di Eropa. Dia bawa dari sini, dari Indonesia. Dikeruk kekayaannya orang-orang Indonesia, dibawa ke Belanda, dibuat membangun Belanda. Makanya kalau sekarang Belanda hebat-hebat itu, ulah bangga sama orang Belanda. Harusnya kita menangis itu. Kenapa ya? Karena Belanda jadi hebat, orang Indonesia jadi miskin. Belanda ada di Indonesia itu sejak abad ke-17, 18, 19, abad 20, 3 abad setengah. 350 tahun ayah di Indonesia. Naon gawe itu 350 tahun. Kalau 350 tahun orang Belanda datang ke sini ingin membangun Indonesia, ingin menyejahterakan masyarakat Indonesia, saya kira sekarang Indonesia ini sudah setara dengan Amerika. Geus sarua jeung negara-negara maju 350 tahun. Tapi yang dikerjakan Belanda 350 tahun ada di Indonesia itu, dia hanya mengaruk kekayaan, orang Indonesianya dibiarkan miskin dan dibiarkan bodoh. 350 tahun sabaraha hiji sakola nu dijieun ku Belanda? Nggak ada. Orang Belanda itu terpaksa bikin sekolah itu tahun 1900. Kapaksa itu oke setelah protes dari mana-mana. Namanya politik etis, politik balas budi. Tahun 1900 karek nyieun sakola. Naon sakola nate? Sakola diajar maca jeung diajar nulis. Dulu sebutnya itu sekolah angka 2. Orang Jawa bilangnya sekolah ongkoloro. 2 tahun Mbak diajar maca jeung diajar nulis. Engke lulusanana jadi juru tulis. Jadi baheula mah jadi juru tulis teh cukup sekolah 2 tahun SD gitu. Tetamat SD gengan 2 tahun jadi juru tulis.
Nanti baru berkembang jadi SD genep tahun, namanya HS, Holland Inland School gitu. Yang boleh sekolah tinggi siapa? Yang boleh sekolah tinggi itu sejak kedatangan Belanda cuma orang Belanda saja. Orang Belanda sejak zaman tahun 1700-an itu sudah punya sekolah namanya ILS, European Lagere School. Kersaha hanya untuk anak-anak orang Belanda yang ada di Indonesia. Orang lain nggak boleh sekolah. Orang Eropa we nu sakola tangge geus beres SD di Indonesia, di dia kan itu ILS-nya itu dikirim ke Belanda sampai mereka jadi sarjana dan seterusnya. Makanya orang Belandanya jadi palalinter, orang Indonesianya diantep barodo. Coba bayangkan 300 tahun diantep ke sarakola. Lah terus ngapain orang Belanda ada di sini? Apa guna mereka untuk masyarakat Indonesia? Gak ada. Ini yang menyebabkan orang Indonesia itu marah dengan kedatangan Belanda. Dia cuma mau ambil keuntungan kekayaannya saja, dibawa ke lemurna orang Indonesia diarantep. Sampai kalau kata Clifford Gate gitu ya, itu ada risetnya involusi pertanian ya, The Peace and Involution itu. Dia bilang begini, tahun 1900 itu tahun paling penuh kenestapaan bagi orang Indonesia. Kenapa begitu? Karena ternyata orang Indonesia dari segi kekayaan menurun jauh sekali. Abad ke-14, 15, dan 16, Indonesia itu negara kaya. Naon cirina negara kaya? Ciri Indonesia negara kaya itu orang asing banyak datang ke Indonesia. Nah, karena tuh orang asing datang ke dia di tempat miskin. Contoh misalnya gini nih. Ada orang yang cari pekerjaan di luar negeri. Kemana datangnya? Mereka Timor Leste, ke Afrika gitu. Zimbabwe misalnya. Mau kemana? Kan gak mungkin itu ya. Cari pekerjaan itu ke negara kaya. Kalau ke negara Arab, cari ya, mana Nubala Lenghar. Nubala Lenghar, oh ya saya di Saudi misalnya. Kan di Saudi banyak, dah loba nu boga duitna kan gitu. Datang kadinya. Kalau orang asing datang ke satu tempat itu tentu karena ada sesuatu yang menarik. Nah diantaranya kekayaan. Nah kenapa dulu banyak orang asing datang ke Indonesia? Ada orang India, ada orang Arab, ada orang Portugis, orang Denmark, termasuk orang Belanda, Jerman tuh datang ke Indonesia. Karena Indonesia itu negara kaya. Da tiba heula ge beunghar Indonesia teh. Ayeuna ge lumayan ya setelah Indonesia merdeka 45 sampai sekarang kan tuh perubahannya drastis. Baheula mah eueuh sakola, ayeuna mah sakola pabalatak aya di mana. Kan seperti sekarang ini kita punya sekolah bagus-bagus. Iya zaman walanda model kieu teh ngukur ngimpi. Padahal di luar negeri yang model begini itu 200 tahun yang lalu. Coba, jadi sekolah-sekolah yang besar-besar itu di negara-negara yang lebih maju itu sudah 200 tahun yang lalu. Di Indonesia diantep dan lain itu bisa. Sengaja saja. Orang Indonesia ini dibuat menjadi dia tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik. Supaya apa? Tingkat ekonomi menjadi lebih rendah dan bisa diatur-atur oleh penjajah secara lebih mudah. Itu yang terjadi di Indonesia itu. Kan kadang-kadang orang Belanda, orang Belanda nggak mau disalahkan. Dia bilang gini, itu Indonesia katanya kan tahu peradaban itu dikenalkan oleh orang Belanda. Contoh misalnya, orang Indonesia itu punya kereta api karena dibangun oleh siapa? Oleh Belanda. Jadi kereta api menang Belanda. Kudu nama dibalikin, sok lamun eueuh Belanda. Da lain kereta api wungkul atuh Indonesia bisa nyieun sagala. Gitu ya, bukan cuma kereta api aja, bisa bikin kereta api, bisa bikin pesawat terbang. Pak Indonesia tuh bisa bikin pesawat terbang. Kita pernah, bukan pernah, sampai sekarang juga masih ada ya PT Dirgantara Indonesia itu, PT DI. Nah sekarang apa namanya PT DI itu kan dia dari dulu itu sudah bisa membuktikan bisa bikin pesawat terbang, jangan ngapung kan gitu ya. Lain dongeng itu pernah diterbangkan tuh ada ada CN250 dulu ya, N350 bikin helikopter macam-macam. Bisa ternyata Indonesia itu. Jadi lamun nyen kapal terbang wae bisa, lagi nyen mobil mah leuwih enteng, nyen motor leuwih enteng. Itu ya, nyen kereta leuwih enteng. Apa susahnya orang bikin yang rumit-rumit pesawat terbang aja bisa. Itu kalau Indonesia diberi kesempatan. Nah, di zaman Belanda nggak diberi kesempatan, makanya dapatnya cuma kereta api wungkul kan gitu. Nah, padahal kalau dibiarkan merdeka tentu akan lebih hebat dari itu. Nah itu Belanda itu. Karena dia misi pertamanya gold. Mengumpulkan kekayaan. Ker dibawa ke mana? Dibawa ke lemurna. Nah inilah ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah Belanda itu. Misi yang kedua apa? Ini yang semakin piomongan ya orang Belanda ke sini itu. Sudah dia misinya mencari kekayaan.
untuk memelihara kekayaannya jangan sampai jatuh ke orang lain, penguasa-penguasa Indonesia semuanya ditaklukkan. Ditaklukkan dengan cara diadu domba, pokoknya cara-caranya licik sekali kan gitu ya. Sampai nanti penguasa-penguasa Indonesia lemah dan semuanya menjadi tunduk di bawah pemerintah Belanda. Nah itu misi kedua namanya glory, kekuasaan. Sampai Belanda itu pernah berkuasa di Indonesia sebagai penguasa resmi itu 1,5 abad. Dari 1 Januari tahun 1800. Jadi baheula Raja Polah ini sejak 1 Januari tahun 1800 itu adalah daerah wilayah kekuasaannya Belanda. Jadi ibu kota nanti ayana di Amsterdam. Gitu. Nah, jadi lumayan ya ini pernah jadi wilayah kekuasaan provinsinya Belanda ini Indonesia. Namanya Provinsi Hindia Belanda. Gitu. Jadi penguasanya nanti ada namanya Gubernur Jenderal, orang Belanda. Gitu. Itu dia Gubernur Jenderal itu nanti membawahi berbagai bupati-bupati ya. Nanti bupatinya ada di bawahnya ada wadana-wadana, di bawahnya ada demang-demang gitu ya. Nah, jadi kademangan di Raja Polah teh baheula itu boga nanti boga dunungan nanti kan itu ke negara Belanda. Nah, jadi sampai-sampai ya wilayah Indonesia ini ya sudah itu diakui sebagai provinsinya Hindia Belanda. Lamun baheula lamun baheula aya KTP, tah KTP urang teh itu gambarna kerajaan Belanda gitu ya. Bukan Indonesia gitu, tapi Belanda. Ngan baheula mah teu usum KTP-nya, KTP zaman Kiwari. Nah, itu politik. Jadi secara politik dikuasai. Buat apa? Orang Belanda menguasai politik. Bukan untuk apa-apa. Untuk memuluskan misi yang pertama. Yaitu mengeruk kekayaan. Sebab setelah Indonesia ini dikuasai, ya sudah. Semua sektor ekonomi tidak ada yang tidak dikendalikan oleh pemerintah. Untuk apa? Kepentingan kolonial. Jadi kepentingan dibawa ke sana itu. Kan kuduna pemerintah makan mikirnya teh gimana caranya rakyatnya bisa lebih sejahtera, rakyatnya lebih pinter, peradabannya lebih maju. Eta kuduna pemerintah teh mikir gitu, tapi ternyata pemerintah Belanda itu nggak mikirin yang mau begitu. Nu dipikiran teh kumaha carana dengan kekuasaan itu dia bisa semakin memeras masyarakat dan kekayaannya bisa dibawa ke tempatnya. Nah, itu yang kedua itu. Dan yang ketiga, yang menjadi misi dari pemerintah Belanda itu adalah gospel. Hari gospel itu kitab suci. Maksudnya orang-orang Belanda ini dengan kedatangan mereka ke sini juga sambil menyebarkan ajaran agama mereka, agama Kristen gitu. Sampai yang namanya agama Kristen mah itu ada biayanya. Jadi oleh kerajaan Belanda itu yang namanya misionarisme dan zending, penyebaran agama Kristen, gereja-gereja dan sebagainya dibiayai sama negara. Itu. Jadi itu ada anggarannya. Itu dari laporan-laporan keuangan pemerintah Hindia Belanda yang tercatat dalam arsip-arsip di baik yang disimpan di Indonesia maupun di Belanda, itu selalu dalam mata anggaran itu ada anggaran untuk misionarisme, zending dan gereja. Tuh, jadi disebarkan sengaja saja, dia disebarkan dan didukung oleh kerajaan. Gitu. Jadi kerajaan Belanda ini mendukung itu. Sementara pada saat yang sama umat Islam yang mayoritas itu masjid-masjidnya dibatasi kegiatannya, pesantren tidak boleh ada di tengah kota, jadi pesantren teh malinggir tuh. Ayana teh di sisi-sisi lemburan, mentak loba pesantren di tengah leuweung itu zaman baheula. Zaman apa namanya? Zaman Belanda itu. Karena nggak boleh, karena dianggap itu nanti menjadi penghalang misi orang-orang Belanda itu. Nah, jadi 3 hal, God, glory dan gospel yang oleh para sejarawan sudah dibuktikan bahwa 3 itu semuanya berlaku dan nyata ada di dalam sejarah Indonesia. Ini yang menyebabkan masyarakat Indonesia dia walaupun 350 tahun dikuasai oleh orang Belanda, eueuh orang Indonesia nu hayang jadi walanda. Itu. Sederhana gini nih, orang Syria telila dikuasai oleh umat Islam tuh ya. Muawiyah 20 tahun tambah 20 tahun 40 tahun. Bani Umayyah di sana mungkin hanya 97 tahun. Itu baru beberapa puluh tahun saja orang Syria kabeh pakai bahasa Arab. Hayang diaku Arab. Gitu. Kenapa begitu? Karena bangga mereka. Setelah datangnya orang-orang Islam dan mereka masuk Islam, dengan masuk Islam mereka menjadi lebih sejahtera. Dengan masuk Islam mereka menjadi hidup itu lebih nyaman. Negara menjadi berkembang lebih bagus.
lebih bisa bersaing. Wah, pokoknya mah lebih hebat lah dibandingkan sebelumnya. Makanya orang-orang Syria itu walaupun bukan orang Arab, akhirnya mereka belajar bahasa Arab dan mau disebut sebagai orang Arab. Tah eta leuwihna Islam itu tuh di mana-mana, ke Mesir juga begitu. Orang Mesir nu tadina lain Arab oge, jadi hayang disebut Arab. Ke Anatolia bukan orang Arab, dia pengen disebut orang Arab. Ke Maroko, ke Sudan, kemana-mana mereka mau jadi orang Arab. Gitu ya, jadi berbahasa Arab itu. Sok di Indonesia 350 tahun, lila tuh 350 tahun teh lain sagedeng. Coba, di mana daerah di Indonesia yang sehari-hari pakai bahasa Belanda? Embung geuleuh pakai bahasa Belanda teh, da lainna naon gitu. Karena dari dulu itu pakai sebeleun. Kan gitu. Makanya orang Indonesia ketika ada kesempatan untuk lepas dari pemerintah Belanda, dicari bagaimana caranya usahanya mereka bisa lepas dari pemerintahan Belanda itu. Nah, jadi kalau begitu masalahnya itu bukan asing atau tidak asing. Masalahnya itu adalah masalah perilaku, amal. Tah matak cek Allah ge inna akramakum indallahi atqakum, ari takwa mah amal. Kan ari takwa teh imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, berarti amal dadanya. Gitu. Jadi mulia atau tidak mulianya seseorang itu bergantung pada amalnya. Dihormati atau tidak dihormati orang itu bergantung kepada apa yang dia lakukan. Kalau seperti yang dilakukan Belanda, rekumaha hormat, rekumaha mau dicintai, karena amalnya begitu. Dia melakukan perbuatan yang tidak adil, menyengsarakan, bikin orang Indonesia menjadi lebih miskin, boro-boro hayang jadi walanda, nu aya cecep bebang hijau si walanda, kan gitu. Dulu itu yang orang-orang yang ke Belanda-Belandaan itu ya, mun ngomong pakai bahasa Belanda, itu hanya orang-orang yang ada di sekitar kekuasaan orang Belanda. Anu sok urang disebut menak. Panari menak teh apa itu bangsawan ya, yang dipakai oleh Belanda sebagai pegawai resmi Belanda, digaji ku Walanda. Nya puguh hati nu digaji ku Walanda mah hirupna ngareunah. Makanya dia sehari-hari juga ngomong pakai bahasa Belanda. Itu sampai tahun 50-an ya menak-menak Sunda itu ngomong sapopoe pakai bahasa Walanda. Da manehna mah geus jadi setengah Walanda tuh. Gitu, hidup dari apa namanya digaji sama Belanda. Tapi yang begitu berapa persen dari penduduk Indonesia? Nggak nyampe 2% dari penduduk Indonesia. Artinya masyarakat sama sekali tidak menaruh simpati. Dan bahkan masyarakat kita ini kepada menak-menak yang seperti itu juga sarua geuleuhna jeung ka Walanda. Nah, ini yang harus kita apa namanya harus kita pahami gitu. Jadi dari proses kolonialisme itu bukan semata-mata kedatangan orang asing. Dari ngaran asing ke asing mah eta mah urusan muamalah wae kan biasa saja. Di satu tempat datang ke tempat lain dan sebagainya. Yang terpenting itu kan bukan itu. Nah, itulah saya kira yang harus kita pahami dari kemerdekaan kita ini supaya nanti ulah nyaruakeun, jangan menyamaratakan antara kedatangan orang-orang Islam di satu tempat dengan kedatangan orang asing seperti Belanda di Indonesia. Itu karena memang kelakuannya yang terbalik gitu sih orang-orang Walanda itu datang ke Indonesia itu. Maka akhirnya berjuanglah ini orang Indonesia untuk merdeka. Nah, dulu ya ketika penguasa-penguasa muslim dia melakukan apa namanya berkuasa lah. Kan orientasinya itu pada keadilan. Karena memang itu perintah dari Rasulullah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Perbuatan seorang pemimpin yang paling dekat kepada ketakwaan itu adalah perilaku adil. Nah, adil itu apa? Wad'u syai' fi mahallihi. Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sebagai pemimpin, dia harus melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Nah, itu kan misi yang diemban oleh para pemimpin muslim. Nah, ketika para pemimpin muslim ini menyebar kemana-mana, mereka membawa misi ini. Membawa misi keadilan. Sehingga dicintai oleh masyarakatnya. Dan itu kemana-mana, keberadaannya itu bisa diterima. Gitu. Jadi tidak banyak terjadi penolakan. Nah, tadi berbeda dengan yang dibawa oleh Belanda tadi itu. Nah, makanya karena memang misi Islam itu adalah misi keadilan, misi untuk bisa menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu maka umat Islam gitu ya di dalam sejarahnya itu dia
terkenal di berbagai kawasan selalu mengembangkan peradaban yang sama. Jadi kemajuannya itu kemajuan yang relatif tidak berbeda. Kalau Madinah maju, Syria juga maju, Mesir juga maju, Indonesia juga maju. Semua wilayah yang ada umat Islam di sana itu wilayah yang secara peradaban kemajuannya sama. Jadi artinya menyejahterakan dengan kesejahteraan yang tidak berbeda. Nah, itu juga kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga sama begitu. Makanya mereka tidak berusaha untuk tidak diusir kan ya, tidak ditentang oleh masyarakatnya, justru malah didukung. Nah, dulu ketika kerajaan-kerajaan Islam itu ada di Indonesia, tegak, didukung oleh masyarakat. Biasanya kalau ada masalah-masalah itu diserahkan saja kepada raja. Jadi raja itu memang menjadi pelindung dari masyarakat. Nah, sampai ketika Belanda datang, pada mulanya masyarakat itu menyerahkan saja kepada pemimpinnya. Tapi ternyata Belanda sudah tahu bahwa masyarakat ini dia akan sangat bergantung pada pemimpinnya. Pemimpinnya kemudian ditaklukkan semuanya. Sampai masyarakat geus teu boga gunung pananggehan kurang Sunda mah. Bangsawan-bangsawan itu setelah mereka menjadi bagian dari pemerintah Belanda, akhirnya menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan kenapa gerakan kemerdekaan di Indonesia itu tidak menyisakan tempat bagi para bangsawan. Sok tinggalinya tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Kabeh itu masyarakat biasa saja. Tokoh yang paling terkenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, namina Soekarno. Adi Soekarno teh anak saha, raja gitu bapaknya? Bukan, dia orang anak biasa saja. Ada Cokro Aminoto, siapa bapaknya? Orang biasa saja. Ada Agus Salim, saha bapaknya? Lain raja, bukan juga bangsawan. Muhammad Nasir, siapa bapaknya? Kan gak ada satupun bapaknya yang orang-orang besar. Muhammad Hatta. Dan semua tokoh-tokoh kemerdekaan itu adalah masyarakat biasa saja kalau dari segi kelas sosial. Kenapa bisa begitu? Karena memang raja geus teu bisa diandalkeun. Bangsawan sudah teu bisa diandalkeun karena dia menjadi bagian dari birokrasi kolonial. Maka satu-satunya yang masih bisa diandalkan adalah pemimpin-pemimpin yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Pemimpin yang tumbuh dari masyarakat itu yang masih ada adalah para kiai di pesantren-pesantren. Kemudian selain itu adalah para intelektual-intelektual muslim yang dia belajar berbagai ilmu, kemudian dengan ilmunya dia bisa memimpin masyarakat. Makanya ketika Indonesia merdeka, tokoh-tokoh yang menjadi penggerak kemerdekaan Indonesia itu adalah masyarakat biasa. Makanya bahasanya juga merdeka. Merdeka itu orang biasa, orang yang tertindas, kemudian dia bisa melepaskan diri. Gitu. Itu namanya kemudian merdeka. Beda dengan futuh. Futuh itu pembebasan. Nah, pembebasan oleh siapa? Pembebasan itu oleh kekuatan yang besar. Nah, maka dalam sejarah Islam kalau mau membebaskan satu wilayah itu dilakukan oleh pemimpinnya, dilakukan oleh khalifah, dilakukan oleh tentara muslim gitu ya, ditaklukkan satu kawasan. Kemudian setelah ditaklukkan, kawasan itu diberikan kepada masyarakatnya untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, itu bedanya kemerdekaan dengan futuhat itu. Kalau kemerdekaan itu gerakan rakyat. Jadi lain gerakan elit. Dulu ketika Indonesia merdeka di awal-awal Indonesia mau merdeka di awal abad 20, gerakan yang muncul itu dari masyarakat. Maka ada yang disebut dengan organisasi masyarakat, Ormas. Berdiri Syarikat Islam, berdiri Muhammadiyah, berdiri Persatuan Islam, berdiri Nahdlatul Ulama, berdiri Al-Irsyad, berdiri Nahdlatul Wathon dan sebagainya gitu. Banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tah ieu indungna Indonesia. Indonesia ketika merdeka tahun 45, ini yang membidaninya. Gitu. Jadi yang melahirkan Indonesia itu adalah organisasi-organisasi ini. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia itu sumbangan dari masyarakat, bukan sumbangan dari elit, bukan sumbangan dari para menak tadi. Sebab menak geus nuturkeun Walanda. Gitu. Jadi yang bergerak itu adalah masyarakat. Sehingga yang aktor utama di dalam kemerdekaan Indonesia itu tokoh-tokoh yang mendirikan gerakan-gerakan masyarakat. Gitu ya. Nah, itu seperti tadi tuh Syarikat Islam, Persis dan sebagainya. Nah, makanya sekarang di Indonesia kenapa agak beda dengan di tempat lain? Misalnya ya, kunaon Indonesia beda jeung Malaysia. Di Indonesia itu yang namanya organisasi masyarakat sangat powerful. Beda dengan di Malaysia. Malaysia mah ada dulu merdekanya karena diberi sama Inggris itu. Dimerdekakan ku raja-raja. Gitu kan rajanya masih ada sampai sekarang itu
Malaysia sistemnya itu setengah monarki, jadi setengah kerajaan. Kan dibagi-bagi kerajaan nanti. Nanti yang menjadi raja, kan dulu itu ada gabungan kerajaan. Ada kerajaan Selangor, kerajaan Malaka, kerajaan Pineng, kerajaan Sarawak, kerajaan Sabah, kerajaan Kelantan ya, kerajaan Kedah, kerajaan Johor, itu gabung. Ada 9 kerajaan gabung menjadi satu kerajaan namanya Diraja Malaysia. Nah, kerajaan nanti digilir 5 tahun sekali. Digilir, sekarang giliran Raja Johor. Nanti giliran Raja Malaka, nanti giliran mana gitu. Itu presiden Malaysia mah gitu. Nah, terus waktu Malaysia merdeka tahun 57 itu kan persemakmuran. Inggris geus boseneun aya di Malaysia, geus we sok merdeka gitu. Bikin deui kasaha dibikin nanti dibikin karajaan. Itu merdekanya Malaysia, makanya di Malaysia ulah ngadongeng ormas. Gak ada sok tanya ormas apa di Malaysia. Tidak ada. Tapi di Indonesia ormas itu powerful. Kenapa powerful? Karena nunyin Indonesia teh lain kerajaan. Yang bikin Indonesia itu adalah ormas-ormas, terutama yang berdiri pertama kali itu adalah ormas-ormas Islam. Gitu. Jadi lamun ayeuna Indonesia ujung-ujungnya bubarkeun Muhammadiyah, ujung-ujungnya bubarkeun Persis, ujung-ujungnya bubarkeun NU, itu kawalat ka indung eta. Sarua jeung maehan indung sorangan eta kan gitu. Ini kan gak masuk akal gitu. Indonesia didirikan oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Syarikat Islam, oleh Persis. Giliran geus aya diparaihan kabeh teh indungna. Gitu. Nah, ini kan kurang ajar tuh, makanya sekarang di Undang-Undang Ormas itu dibedakan. Ada ormas yang berdiri sebelum tahun 45 dan yang berdiri setelah tahun 45. Itu bukan diskriminasi tapi sejarah. Bahwa ormas-ormas sebelum tahun 45 itulah yang mendirikan Indonesia. Temenang haram dibubarkan oleh negara. Gitu, itu apa urusannya negara ini membubarkan ormas-ormas yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Persis ini berdiri tahun 1923, artinya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Lamun nepi kawani itu Indonesia membubarkan Persis, itu di kawalat dikutuk 7 turunan. Yang itu ngabubarkan. Ini apa namanya, fakta sejarah di Indonesia itu ya, makanya Indonesia nggak bisa main-main dengan ormas-ormas itu karena Indonesia ini didirikan oleh ormas-ormas itu. Nah, kan ini yang apa namanya harus difahami oleh kita. Jadi kontribusi kan tadi disebut tuh Menak itu udah ikut Belanda, guys, nuturkan kawalan sementara kemerdekaan kita ini kan lepas dari Belanda. Jadi nggak ada petinggi-petinggi atau bangsawan-bangsawan itu ikut berkontribusi besar di dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan dulu yang namanya priai-priai Belanda itu ketika mereka berusaha untuk ikut ya berkontribusi mendirikan ada beberapa organisasi priai seperti misalnya ada dulu itu Budi Utomo, Trikoro Darmo itu pria-pria Jawa itu ngumpul di situ. Itu dia pertama kali bikin perkumpulan, tidak ada ceritanya itu. Yang namanya Budi Utomo itu mengusulkan kemerdekaan. Gak berani mereka ini karena mereka rata-rata amtenar. Ari amtenar teh pegawai negeri Belanda gitu. Coba bayangkan kan pegawai negeri tapi protes ke presiden, namun dipecat jadi pegawai negeri. Nah itu pegawai-pegawai apa namanya pegawai Belanda ini amtenar. Dia bikin Budi Utomo itu. Apa sih Budi Utomo kerjaannya? Budi Utomo itu kerjaannya ngumpul-ngumpul, lamun ngumpul teh kusabab sarwa orang Jawa, bikin pertunjukan-pertunjukan kesenian Jawa. Tuh, jadi lamun keur ngumpul nanggap wayang kulit gitu ya, nanggap gamelan, gitu-gitu aja gitu. Sebab di Jakarta, orang Jawa cicing di Jakarta ngarumpul, kalau kumpul-kumpul itu dia pengen hiburan lah kan gitu ya. Nyeun eta kesenian-kesenian Jawa itu gitu aja. Mereka hanya menghidupkan kebudayaan Jawa. Baru setelah rame orang-orang di mana-mana menuntut kemerdekaan tahun 30-an, tahun 35 di salah satu program di Budi Utomo itu mendukung kemerdekaan. Geus kaberangan atuh batur mah geus di mana itu. Dia sudah orang lain sudah sampai di penjara gitu ya gara-gara mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia, ini baru muncul. Nah, yang pertama kali meneriakan berpemerintahan sendiri artinya merdeka dari Belanda, itu adalah Kongresnya Syarikat Islam tahun 1813. Itu Budi Utomo belum mikir apa-apa soal kemerdekaan. 1913 di majalahnya Syarikat Islam, itu sudah ditulis, kita ini harus berpemerintahan sendiri. Gak boleh lagi pemerintahan dipegang oleh Belanda. Tahun 1916
barulah itu ada istilah merdeka. Jadi istilah merdeka itu dipopulerkannya orang-orang syarikat Islam. Nah, makanya kemerdekaan Indonesia dia dicetuskannya itu ya oleh gerakan-gerakan Islam itu. Nah, dan ketika Indonesia merdeka itu kelihatan sekali bagaimana pengaruh Islam. Di antara pengaruh Islam yang sangat kuat, aktivis-aktivis Islam waktu itu ketika bersidang di BPUPK, Badan Penyelidikan Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa yang diusulkan oleh aktivis Islam? Indonesia harus menjadi negara yang didasarkan kepada Islam. Kalau seandainya umat Islam waktu itu tidak punya kontribusi apa-apa untuk kemerdekaan, kira-kira berani nggak ngomong begitu? Moal wani, da agama sejen mah wani ngomong gitu. Misalnya yang Kristen, ya ini dong dasarnya Kristen, dasarnya Hindu. Kan Hindu ini udah lama ada di Indonesia. Nggak ada yang berani ngomong begitu. Kenapa? Karena tidak jelas kontribusi mereka itu. Apalagi gereja-gereja kan gitu, dia dibiayai sama Belanda. Bagaimana mau protes sama Belanda? Hirup nawe di paraban ke pemerintah. Nah, ini kan jadi apa namanya? Nggak mungkin mereka usul begitu. Yang berani usul supaya Indonesia dasarnya itu adalah agama, cuma Islam saja. Dan itu agamanya harus konkret, itu Islam. Nu sejen-sejen dah loba oge nu sekulernya, mereka tidak mau dasarnya Islam. Keur nyalengorkeun kayak udahlah, jangan pakai agama. Akhirnya dibikin lah istilah-istilah kan gitu ya. Ada istilah Pancasila, Trisila, Ekasila gitu ya, macam-macam istilahnya itu. Sampai akhirnya nanti disepakati apa namanya Pancasila itu. Nah, tapi coba perhatikan Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara. Apa sila yang paling dasar dari Pancasila itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau di dalam filosofi bernegara nomor 1 itu menjadi fondasi. Dia adalah pokoknya. Artinya negara ini bukan negara sekuler. Tapi negara yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Ari ketuhanan yang Maha Esa tidak. Ari Tuhan hiji menganukur Islam itu. Yang lain ini kan Tuhannya banyak kan, nu Kristen tilu, nu Hindu pabalata kan gitu dan sebagainya. Nah jadi, nah ini kan sebenarnya secara implisit kan gitu, ini menyatakan bahwa Indonesia itu nggak bisa dipisahkan dari Islam karena memang sejarahnya begitu. Saha nu nyieun Indonesia teh pamere ti Belanda? Enggak. Yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak awal ini adalah gerakan-gerakan Islam. Makanya gerakan Islam percaya diri. Tah kudu dasarna agama, kudu dasarna Islam. Nanti ada sidang konstituante ya. Konstituante itu khusus merumuskan konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 56 sampai tahun 59. Apa usulan dari partai-partai Islam waktu itu? Masyumi, NU, SI, Perti dan sebagainya yang ada di parlemen dan bahkan utusan ormas seperti dari Persis, Muhammadiyah itu ada di konstituante. Usulannya tetap konsisten bahwa Indonesia harus menjadi negara yang dasarnya Islam. Gak berubah itu sampai tahun 59 usulnya masih begitu. Sampai ketika Soekarno membubarkan konstituante, di dalam lembaran negara mengembalikan kembali Undang Dasar 45 itu ada klausul bahwa Undang-Undang Dasar 45 dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni tahun 45. Bunyi Piagam Jakarta itu di sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya gitu. Jadi Indonesia itu nggak bisa dilepaskan dari Islam. Bagaimana Indonesia bisa lepas dari Islam? Jadi kemerdekaan ini kalau dia tidak diberi warna Islam justru pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Dan sekarang banyak orang-orang sekuler yang berkuasa yang berusaha untuk menutupi, mengelabui seolah-olah Indonesia ini bukan negara yang kontribusi terbesarnya itu dari umat Islam. Nah ini sekarang kita harus punya kesadaran itu gitu bahwa kita ada di Indonesia ini lain di imah batur ya imah urang. Ini adalah rumah kita untuk kita menjalankan keyakinan kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita ini mau menjalankan syariat Islam, ya, mau mewujudkan apa yang menjadi keyakinan kita sebagai seorang Muslim itu tidak dihalangi secara undang-undang. Gak boleh ada yang menghalangi itu. Kalau ada yang menghalangi dan mengatakan misalnya, wah ya kadek ya syariat Islam ini bahaya dan sebagainya. Itu bisa diadukan sekarang ini ke Mahkamah Internasional itu kena Islamofobia dia. Kan setiap tanggal 15 Februari ya, 15 Maret sekarang diperingati sebagai hari anti Islamofobia sedunia. Jadi orang yang takut dengan Islam itu sekarang boleh itu dibikin. Indonesia sekarang sedang
ada beberapa gerakan ya yang sedang merancang ada undang-undang anti Islamophobia. Jadi lamun aya nu anti karena syariat Islam, anti kepada Islam, itu sebetulnya sekarang secara hukum itu sudah melanggar hukum itu. Sudah melanggar konvensi internasional, sudah melanggar kesepakatan. Bahwa nggak boleh ada yang anti kepada Islam. Di dunia internasional saja sekarang sudah dilarang anti kepada Islam, apalagi di Indonesia. Tah matak ayeuna lamun di Indonesia aya keneh, ieu mah urang Islam geuleuh karena syariat Islam kumaha eta kira-kira hukumna. Kan itu. Orang Islam geuleuh karena syariat Islam pan loba nu model gitu teh. Ah ini kan yang model begini yang harus kita sekarang harus kita luruskan, harus kita dawi, harus kita hadapi bahwa geus teu usum eta anti kepada syariat Islam tuh. Pertama kita kalau buka sejarah semakin terang benderang, sejarah kita ini adalah sejarahnya umat Islam. Yang kedua, memang sudah tidak relevan lagi mempertentangkan antara Islam dengan negara. Sebab negara ini hanya akan bisa tegak apabila Islam ditegakkan. Sebab dari asalnya itu ya kemerdekaan Indonesia itu karena jasanya Islam dan umat Islam. Jadi kalau Indonesia tidak dikembalikan lagi kepada asalnya, itu pasti tidak akan tercapai cita-cita kemerdekaan Indonesia itu. Kan kalau dalam hadis ada dikatakan begini, la yasluhu amru hadhil ummah ila bima soluhabihi awaluhu. Moal beres urusan umat iya kecuali dikembalikan kepada asalnya. Asalnya itu apa? Umat Islam itu beres karena apa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Quran, karena hadis, karena syariat Islam. Nah, Indonesia juga sama sebenarnya. Dia bisa merdeka itu gara-gara umat Islam bergerak, Islam dijadikan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme sampai kemudian Indonesia menjadi merdeka. Nah, maka untuk membereskan Indonesia supaya Indonesia menjadi lebih maju tidak ada cara yang lain kecuali kita memberikan tempat seluas-luasnya supaya umat Islam bisa menjalankan syariatnya dan itu hak kita itu. Kita boleh menuntut itu kan gitu karena memang secara konstitusi dan secara sejarah ini adalah hasil perjuangan kita semua. Nah, saya kira ini beberapa hal ya yang bisa kita pelajari yang apa namanya yang masih dari kemerdekaan kita ini. Nah, mudah-mudahan dengan hikmah kemerdekaan ini kan gitu kita bukan hanya menghidupkan nasionalisme tapi terjelas. Sekarang ini ada usaha ya setiap Agustusnya wah ini kita memupuk nasionalisme tapi nasionalisme teh nu kumaha nasionalisme mah tidak jelas ininya apa namanya tidak jelas jenis kelaminnya sebetulnya gitu. Justru nasionalisme Indonesia itu akan bermakna akan berarti kalau nasionalisme itu diberi identitas, diberi warna, diberi karakter yang jelas. Nah, karakternya itu adalah sebagaimana pertama kali Indonesia merdeka yaitu karakter yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Eta karek nasionalisme Indonesia nu bener. Jadi lamun nasionalisme Indonesia teh cirina naon eta make sanggul gitu nya. Mun ibu-ibu eta make kabaya, ada teu kaharti atuh da ayeuna mah eueuh nu make kabayana oge. Eta mah lain ciri Indonesia dan ciri nasionalisme. Tuh nasionalisme teh henteu marake tiung cenah kata karena pakai kerudung teh apa? Arabisme gitu Bu. Udah kerudung mah Arab. Orang Arab gaya mah teu ditariung Bu. Gitu. Banyak sekarang orang Arab tuh kalau ibu-ibu ke mana itu ke Doha ya, di Qatar tuh, ke Abu Dhabi, ke Dubai, ke Saudi bahkan ya, ke Riyadh, ke Jeddah. Pegawai hotel teh loba orang Arab teu tariung atuh. Kenapa pakai kerudung disebut budaya Arab, orang Arab wae geus teu ditariung? Kan teka artinya kan itu ya. Ini bukan budaya Arab, perintah Allah Subhanahu wa taala menutup aurat itu bukan urusan Arab atau teu Arab, da orang Arab geus teu marake tiung aya mah loba. Baheula orang Arab zaman jahiliyah marake tiung teu. Teu atuh. Saprak diparentahku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karek we orang Arab make naon? Make nutup aurat gitu. Jadi nggak ada urusan budaya Arab. Coba orang Arab mah nu tiung nasiga gitu, aya tiung batik segala. Nah, jadi itu nggak ada. Ini kan memang perintah Allah saja demikiannya menutup aurat. Jadi kita nggak usah dengar lah itu ada tiung cenah budaya Arab. Arab dari mana? Sok tunjukkan itu orang Arab bawa ka dieu tiungna siga orang Raja Pola. Malah ya kan itu. Nah, jadi itu bukan kebudayaan Arab ya, kebudayaannya kebudayaan kita cuma mengimplementasikan perintah
Allah Subhanahu wa taala, yaitu menutup aurat dan sebagainya gitu. Banyak sekali lah gitu hal-hal yang menjadi karakter dari kebudayaan Indonesia, nasionalisme Indonesia. Kalau itu karakternya diambil dari Islam, dikuatkan oleh agama, maka sebetulnya ini akan menguatkan nasionalisme Indonesia. Sebab umat Islam itu kalau menjalankan agama, ajaran agamanya, dia pasti akan dibarengi dengan kesungguhan, niat yang serius karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu berkait dengan negara, negara juga akan semakin kuat. Sebab nanti orang Islam yang memperkuat negara itu, dia memperkuat negara dengan kesungguhan, dengan niat yang serius, lain dengan ukur sekadar numpang hirup gitu, tapi sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsirah pada Ustadz Dr. Tian Anwar Bahtiar yang telah menyampaikan perspektif kemerdekaan dari pandangan Islam. Mudah-mudahan menjadi bekal kita semua dan menjadi hazanah keilmuan bagi kita semua. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian ahad ataupun jihad pada pagi hari ini telah kita ikuti bersama. Namun sebelumnya, sebelum kajian ini tutup, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiroh, terima kasih kepada kepengurusan MUI Desa Manggung Jaya yang telah bersilaturahim ke majelis ini. Jadi kami memperkenalkan bahwa di Abu Bakar ini kajian ini sebagai sumbangsih dari DKM Masjid untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama mencerdaskan terkait keilmuan keagamaan di khususnya untuk Desa Manggung Jaya. Mudah-mudahan menjadi salah satu sumbangsih dari DKM ini untuk Desa Manggung Jaya dan umumnya untuk kita semua sebagai umat Islam. Dan kemudian informasi untuk kajian selanjutnya, yakni di Abu Bakar ada kajian Kismis, kajian Islam Kamis, yang mana untuk kajian berikutnya yakni di Kamis pekan ketiga, kita tempatnya di Masjid Abu Bakar, waktunya ba'da asar untuk kajian Kamis ketiga terkait bab Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Rahmat Wahyudin. Dan untuk kajian ahad berikutnya di tanggal 21 Agustus, insya Allah yang akan mengisi kajian Abu Bakar adalah Ustadz Dr. Nurmawan dari Bandung, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam Bandung. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, diberi kesehatan untuk terus senantiasa melaksanakan perintah Allah baik yang sunnah ataupun yang wajib, seperti kajian-kajian ilmu seperti ini. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.